Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Midasi dalam video pembelajaran kali ini. Di sini aku akan membahas tentang bab 12 yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Isi dari pembahasan kali ini yaitu ada A. Konsep kepemimpinan, B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, C. Teori kepemimpinan, D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, E. Fungsi kepemimpinan, F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, G. Kunci sukses kepemimpinan, H. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Oke, yuk simak penjelasan dari aku tentang bab 12. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama, melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah yang pertama ada pemimpin, yang kedua yang dipimpin, ketiga adanya proses mempengaruhi, keempat adanya tujuan yang ingin dicapai. Seseorang bisa dikatakan menjadi pemimpin jika ia memiliki pengikut atau anggota. Selanjutnya yang B yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin atau keadaan kelompok. Ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Keempat, faktor legal. Kelima, ada faktor lingkungan sosial. Yang terakhir yaitu faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan serta perubahan kurikulum atau kemajuan iptek. Selanjutnya pokok bahasa yang ketiga ada C. Teori kepemimpinan. Teori orang terkemuka yaitu Great Man Theory. Yang kedua ada teori lingkungan environmental theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Keempat, ada teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Yang kelima, teori humanistik. Pokok bahasan selanjutnya yang D yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji antara lain yang pertama, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir yaitu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Selanjutnya yaitu E. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha. Yang keempat fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak diberi persetujuan dari atasan. Kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Bahasan selanjutnya yaitu F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama ada initiatif, 2 inquiry, 3 advocacy, 4 conflict solving, 5 decision making, 6 critique. Selanjutnya G. Kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama ada visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan
terakhir yaitu manajemen yang mengutamakan praktik. Bahasan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otoriter. Merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua ada tipe demokratis. Merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu pemikiran. Ketiga ada kendali bebas atau laissez-faire. Merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Keempat ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Oke, itulah dia penjelasan dari aku tentang bab 12. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.